Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan menceritakan kisah perjalanan sang tukang kayu. Simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang tukang kayu bernama Pak Surya. Ia dikenal sebagai pria yang jujur dan pekerja keras. Meski hidupnya sederhana, ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Setiap pagi, setelah menyelesaikan sarapan sederhana bersama keluarganya, Pak Surya akan membawa kapak kesayangannya dan pergi ke hutan untuk mencari kayu. Kayu-kayu yang ia kumpulkan kemudian diolah menjadi berbagai perabotan yang dijual di pasar desa. Suatu hari, ketika matahari mulai tinggi, Pak Surya sedang memotong kayu di tepi sungai yang mengalir deras. Suara aliran air berpadu dengan dentingan kapak menciptakan irama alami yang menenangkan. Namun, sebuah insiden tak terduga terjadi. Ketika sedang mengayunkan kapaknya, genggamannya terlepas dan kapak itu terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai yang deras segera membawa kapak itu jauh ke dasar, meninggalkan Pak Surya yang terpaku di tempat. Kapak itu bukan hanya sekadar alat kerja, melainkan sumber utama penghidupan keluarganya. Dengan hati yang berat, Pak Surya berlutut di tepi sungai. Ia memandang air yang berkilauan di bawah sinar matahari sambil berdoa dengan tulus. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kapak ini adalah satu-satunya alat yang kumiliki untuk mencari nafkah. Doanya belum selesai ketika tiba-tiba seorang lelaki tua muncul dari balik semak-semak. Lelaki itu mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu dan memiliki janggut putih yang panjang. Matanya memancarkan kebijaksanaan dan kelembutan. "Mengapa kau bersedih, anakku?" tanyanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Pak Surya, meskipun terkejut, segera menceritakan apa yang terjadi. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Tunggu di sini." Tanpa banyak bicara, lelaki tua itu melangkah ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian, ia muncul dengan sebuah kapak yang berkilauan keemasan. "Apakah ini kapakmu?" tanyanya sambil mengangkat kapak emas itu. Pak Surya menggeleng. "Bukan, itu bukan milikku," jawabnya jujur. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan kembali menyelam. Ketika muncul lagi, ia membawa sebuah kapak perak yang bersinar terang. "Bagaimana dengan yang ini?" tanyanya lagi. Sekali lagi, Pak Surya menggeleng. "Tidak, kapak itu juga bukan milikku," jawabnya dengan nada yang sama jujurnya. Untuk ketiga kalinya, lelaki tua itu menyelam. Kali ini, ia muncul dengan membawa kapak besi tua milik Pak Surya. "Apakah ini kapakmu?" tanyanya sambil menyerahkan kapak itu. Wajah Pak Surya langsung berseri-seri. "Ya, itu milikku. Terima kasih banyak, Pak," katanya penuh rasa syukur. Lelaki tua itu tersenyum lebar. "Karena kejujuranmu, aku memberikan semua kapak ini padamu. Gunakan dengan bijak." Setelah berkata demikian, lelaki tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan Pak Surya yang masih tertegun. Pak Surya pulang dengan hati penuh rasa syukur. Ia membawa kapak-kapak itu pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian ajaib tersebut kepada keluarganya. Mereka semua terharu dan bersyukur atas rezeki yang tak terduga itu. Dengan kapak-kapak baru itu, Pak Surya dapat bekerja lebih giat. Kapak emas dan perak ia simpan dengan baik, sementara kapak besi tetap ia gunakan untuk bekerja sehari-hari. Kehidupannya perlahan berubah menjadi lebih makmur. Ia mampu membeli alat-alat baru, memperbaiki rumahnya, dan menyekolahkan anak-anaknya ke tempat yang lebih baik. Namun, meski kehidupannya berubah, Pak Surya tetaplah orang yang rendah hati. Ia tidak pernah lupa bersyukur dan selalu membantu sesama yang membutuhkan. Ketika ada tetangga yang kesulitan, ia tidak ragu untuk memberikan bantuan, baik dalam bentuk tenaga maupun materi. Kisah kejujuran dan kebaikan hati Pak Surya pun menyebar ke seluruh desa, menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Setiap kali ia melewati tepi sungai itu, Pak Surya selalu mengingat lelaki tua yang telah menguji kejujurannya. Ia tahu bahwa berkah yang ia terima adalah hasil dari sikap jujur dan tulus yang selalu ia pegang teguh. Kejujuran adalah harta yang tak ternilai. Katanya suatu hari kepada anak-anaknya, ingatlah rezeki yang halal akan selalu membawa berkah. Pesan cerita, kejujuran adalah harta yang tak ternilai. Dalam hidup, godaan untuk mengambil jalan pintas mungkin sering datang, tetapi integritas akan selalu membawa berkah yang lebih besar. Bersambung, terima kasih teman-teman Jejak Cerita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen di bawah ya, agar Jejak Cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.